Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, masih dalam rangkaian program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa, menghadirkan seluruh narasumber Smart FM. Mari merawat asa bersama kami. Dan mari kita sambut narasumber berikutnya. Selamat mengikuti. 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen konsisten dan penuh cinta. Selamat sore Smart Listeners, di tengah suasana gembira perayaan hari ulang tahun Smart FM Network, kami ajak Anda untuk mendapatkan inspirasi dan pencerahan bagaimana semestinya kita merawat asa ya. Nah, Smart Listeners, kita lanjutkan kembali inspirasi merawat asa sore hari ini. Ada saya Kesi Renata. Kami akan temani Anda tentunya dengan narasumber, ada Dr. Kasim Rashidi dari narasumber program Sehat Selaras. Dan kita juga bersama dengan Pak Sili Agung Wasesa, narasumber dari program Smart Branding. Selamat sore. Selamat sore juga. Selamat sore Dr. Kasim Rashidi, selamat sore dokter. Halo, selamat sore. Suara saya kedengeran nggak? Iya, jelas dokter ya. Oke. Sehat sore hari ini kabarnya dokter? Sehat, bahagia, utuh, komplit deh, selaras. Ya, Dan ya. kiranya gitu juga semua di Smart FM ya, yang baru tugas, yang baru di mana-mana, kemudian reporting, semua deh, dan juga Anda, Smart Listeners. Baik, sore ini kita juga masih menantikan kehadiran dari Pak Sili Agung Wasesa ya. Nah, tapi di awal ini dokter ya, sehubungan dengan tema besar ulang tahun Smart FM ke-25 yakni bersama merawat asa ya. Di awal ini, apakah sebenarnya kesehatan body, soul, dan mind ini sangat mempengaruhi dalam seseorang ini terhadap apa ya, kuat lemahnya seseorang dalam memiliki harapan, dokter? Oke, body and mind and soul. Jadi tiga hal itu selalu perlu selaras. Saya katakan selalu, nggak ada tapi. Bahwa keadaannya mungkin beda, ya mungkin aja karena dinamika kehidupan itu seringkali membawa kita pada kondisi yang kadang-kadang tidak menentu. Sebagai contoh, kalau Anda gini deh, Anda kelilipan. Kelilipan siapa sih nggak pernah kelilipan ya? Satu aja, dan di ujung yang kecil aja. Memang pandangan yang akan terganggu, nggak nyaman. Tapi kalau di aktivitas sehari-hari perlu ketemu orang, perlu meeting, perlu membuat keputusan, kemudian perlu melakukan perjalanan, akan nyaman nggak? Pasti nggak kan? Kemudian kalau ada satu butir pasir, satu butir pasir itu berapa sih ya? Tapi itu ada di jempol kaki Anda dan itu nempel. Kemudian Anda perlu pakai sepatu seharian. Anda perlu ketemu orang, perlu meeting, bahkan mungkin ada keperluan dengan teman-teman, hanging out dengan mengikuti protokol kesehatan, tetap aja nggak nyaman kan? Dan itu semua sangat mempengaruhi. Kemudian kalau Anda perlu pergi ke satu tempat yang Anda tuh nggak nyaman dengan suasananya, terpaksa gitu loh. Maka mungkin postur Anda pun akan berubah, langkah Anda akan berubah. Senyum pun mungkin akan dipaksakan. Jadi tiga hal ini adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan itu perlu selalu dijaga keselarasannya. Oke. Tapi itu berarti dokter ya harus sehat, harus selaras begitu ya dokter ya. Tapi kan bicara balance atau keseimbangan ini bukan hal yang mudah untuk kemudian kita menyatukan yang namanya body, soul, dan mind ini. Ini kira-kira dokter sendiri melihatnya seperti apa? Apalagi di zaman, di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, makanya programnya juga namanya Sehat Selaras, karena bukan dari sekedar angka, misalnya tensi 120/80, kolesterol di bawah 200, gula darah di bawah 140. It's beyond, di atas itu kita melihat secara keseluruhan. Ya. Kemudian dalam keadaan seperti ini, memang dampak dari COVID ini yang sudah hampir 1,5 tahun ya, itu kemana-mana. Dan
buat sebagian itu sangat tidak menyenangkan, tapi buat orang lain ada juga yang dapat mengambil pelajaran dari sini, dapat melakukan sesuatu yang tadinya nggak pernah sempat, dapat membaca kitab suci lebih banyak, dapat menulis, dapat membereskan rumah, mengatur. Nah, tergantung dari sisi mana akan melihatnya. Dan kalau itu dapat jeli dilakukan, dapat cerdas dilakukan, maka dengan kondisi yang happy, yang nyaman, itu mungkin akan membuka jalan kebaikan lainnya. Dimensi mana saya nggak tahu. Mungkin di spiritual, mungkin di emosional, bahkan mungkin sampai ke finansial. Kita lihat sekarang banyak orang yang kemudian membuka usaha dengan online, dengan PO, sehingga dapat di-pool di satu hari tertentu menyiapkan, sementara di hari lain dia dapat menyiapkan melakukan sesuatu yang disenangi bersama keluarganya. Mungkin tadinya, nggak kepikir deh nemenin anak itu belajar di rumah. Tapi ternyata sekarang melakukan itu, dan ini merupakan momen yang sangat berkesan untuk anak tersebut. Sementara orang tuanya mendapatkan pengalaman lain. Dan kalau ini dinikmati bersama, mungkin ini adalah suatu memori yang sangat indah di kemudian waktu. Oke, Dokter Kasim, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini ya. Kalau misalnya seseorang ini mengalami penurunan kesehatan begitu dokter ya, bagaimana kemudian caranya kita mengembalikan meskipun mungkin agak sulit ini dokter? Gimana mengembalikan? Maksudnya mengembalikan kesehatannya, mengembalikan harapannya, atau gimana? Kesehatannya dulu dokter. Kesehatannya Atau dulu ya. harapan dulu yang sebenarnya harus kita miliki baru kemudian kita bisa sehat. Ya, kesehatan dulu atau harapan dulu. Gimana kita mau sehat kalau kita tidak mengharapkannya? Dan gimana kita dapat berharap bagus kalau kita tidak dalam kondisi kesehatan yang baik? Jadi keduanya sekaligus bareng. Kenapa? Karena yang namanya badan, nalar, dan rasa, atau sebagian menyebutkan dengan body, mind, and soul, itu perlu ketiganya berjalan seiring bersama. Nah, jadi kalau sedang dalam keadaan ketidaknyamanan, apakah itu penyakit tertentu, baik yang baru, disebut akut, maupun yang kronis, yang sudah lama, sebenarnya kita perlu melihat lagi ke dalam diri kita sendiri. Apa sih peran saya sehingga semua ini terjadi? Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu nggak bisa lepas dari peran kita sendiri. Yang punya badan kan kita, yang punya kesehatan juga kita. Jadi tidak dapat semata-mata dikambing hitamkan padahal yang dari luar. Misalnya, makanan ini sih, kondisi ini sih, cuaca seperti ini sih, kebiasaan ini sih. Kok kebiasaan itu dari diri sendiri ya. Tapi kalau makan itu memang di luar sekarang yang namanya iklan, yang namanya jenis. Aduh nih sayang nih Mas Silly belum datang. Kita bisa ngomong nih tentang branding yang sehat. Iya dong, branding yang sehat gimana mestinya kan. Nah, kita nggak bisa menyalahkan itu semua. Memang mereka berusaha untuk menjual dagangannya dan itu kan baik. Tapi dari segi kita sendiri, kita juga perlu lihat ini keperluannya untuk saya di mana, kebaikan untuk saya di mana. Kemudian kalau ini ternyata ada hal yang tidak baik untuk saya, apa yang perlu saya lakukan? Gitu. Kemudian dari hal lain pun juga kita perlu melihatnya sampai ke kalau ada Mas Pratomo segala gimana ini berpengaruh pada saving saya, terus gimana pengaruhnya pada mental saya, makanan ke mental, suka ada yang nanya gitu kan. Itu sangat berpengaruh kan beberapa jenis makanan itu dapat menurunkan mood atau membuat emosional. Nah, itu perlu kita kenali. Oke. Tapi kan bicara hal ini dokter ya, tidak banyak orang yang aware terhadap keseimbangan antara body, soul, dan mind ini. Ini seperti apa? Apalagi ketika bicara misalnya sakit, kadang-kadang aja itu masih ada yang enggak kok, saya masih baik-baik aja dan tidak butuh begitu.
Oke, bahwa banyak yang nggak aware, makanya sering-sering ngikutin program tiap hari Kamis malam jam 8, Sehat Selaras. Kemudian kalau nggak apa-apa kok. Nah, nggak apa-apa itu dalam arti apa? Mungkin dia mengatakan demikian untuk menunjukkan bahwa dia kuat. Itu hal yang baik dong. Atau mungkin dia nggak kepengen ketidaknyamanan yang sedang terjadi pada dirinya itu diketahui oleh orang lain. Mungkin dia juga mikir, daripada saya ngerepotin orang lain, mendingan saya pendam. Ya. Nah, tapi hal ini juga perlu dilihat, dia terus memperbaiki diri atau enggak. Jadi antara ignore, antara ketidakpedulian, itu beda dengan dia tidak mau berbagi kesusahan pada orang lain. Oke. Kalau nggak mau ignore, mungkin dia bisa bilang gini nih, pokoknya saya tidak mau tergantung pada obat. Wah, gagah banget kan bilangnya. Tapi di sisi lain, dia tidak dapat lepas dari kebiasaannya mengkonsumsi makanan, minuman, dan lainnya yang mengganggu keseimbangan dirinya. Dengan kata lain, dia tidak mau tergantung obat, tapi dia sebenarnya sedang tergantung pada hal lain yang menyebabkan ketidaknyamanan pada dirinya. Di segi apa? Saya nggak tahu. Mungkin emosinya, dia larut dalam pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Mungkin kebiasaan makannya yang menggunakan penyedap tinggi. Mungkin kebiasaannya yang ini masih kontroversi, tapi saya sendiri tidak melakukannya, yaitu kebiasaan memanasi makanan dengan microwave. Mungkin kebiasaan lainnya dengan berbagai perasa, kemudian kimiawi-kimiawi yang menempel pada dirinya atau masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Iya, baik. Ya dokter, kalau dalam kondisi saat ini begitu ya, kan banyak orang, kita tahu bersama pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi COVID-19, tapi tidak sedikit orang-orang yang berpikir program vaksinasi ini tidak penting atau sia-sia begitu dokter. Pendapat dokter sendiri seperti apa? Tentang vaksin ya, vaksin itu gunanya meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi dia membangun antibodi. Oke, nah membangun antibodi. Terus efeknya gimana dong? Smart listeners, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahwa merasa sudah 2 kali kemudian akan terbebas dan dapat melakukan apapun, itu juga enggak. Ya, atau dia merasa bahwa kalau nggak divaksin pasti kena, itu semua adalah pilihan. Dan apapun pilihannya, itu tergantung tanggung jawab masing-masing di dalam kehidupan ini. Pada diri sendiri, pada orang di sekitarnya, orang yang ketemu di perjalanan, bahkan sampai ke negara. Ya. Nah, kemudian kalau mengatakan bahwa saya sudah divaksin, nah vaksin itu kan untuk bekerja perlu kondisi yang bagus juga. Seperti misalnya, Anda memberikan pupuk pada tanah. Tapi tanahnya itu bukan tanah, itu kerikil. Gimana mau tumbuh? Atau tanah itu adalah semen beton. Ditaburi pupuk 1 ton pun tanaman nggak akan tumbuh di beton gitu. Jadi lepas dari vaksin atau tidak, kondisi tubuh seseorang itu tetap perlu dioptimalkan. Oke, baik. Kondisi tubuh seseorang mau divaksin atau tidak itu tetap harus dioptimalkan begitu ya, tetap butuh optimalisasi begitu dokter ya. Betul. Kalau misalnya gini, dia itu ada hipertensi yang nggak terkontrol, ada diabetes yang tidak terkontrol, dan semua itu akan memacu kerja tubuh untuk bekerja ekstra yang seharusnya bisa dihindari kalau orang itu mengikuti pola sehat selaras. Tapi itu nggak dilakukan, badan bekerja dengan lebih kuat. Dan kalau salah satu sistem bekerja dengan terpaksa, maka sistem yang lainnya pun sebenarnya akan kena. Kenapa? Karena tubuh seseorang itu nggak bisa dipisah-pisah, apalagi dikapling-kapling dan dikepeng. Misalnya, jantungnya terganggu, yang diperbaiki jantungnya aja. Padahal jantung itu bekerja karena orang itu kelebihan berat badan sehingga sebenarnya jantung itu sedang berusaha yang terbaik
supaya orang itu dapat bekerja dan berperan, berfungsi yang sebaik mungkin di dalam kehidupannya. Jadi bukannya langsung jantung yang disalahkan, tapi perlu dilihat kondisi yang ada pada orang itu sebenarnya seperti apa. Baik, ya, Smart Listeners, kembali di Inspirasi Merawat Asa sore hari ini. Kami sudah bersama sore hari ini ya dengan Dr. Kasim Rashidi, narasumber dari program Sehat Selaras, dan juga ada Pak Sili Agung Wasesa, narasumber dari Smart Branding ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya ingatkan kembali untuk kuis sore hari ini berlaku sampai di jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung dan menjawab pertanyaannya mudah sekali, Smart Listeners. Apa nama lain dari bubur Manado? Apa nama lain dari bubur Manado? Format menjawabnya sangat mudah. Anda bisa ketikkan kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban. Kemudian dikirimkan ke 0857 57800 886. Formatnya sekali lagi saya ulangi. Kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban, kemudian dikirim ke 0857 57800 886. Kita lanjutkan kembali Inspirasi Merawat Asa sore hari ini ya. Kami sudah bersama dengan Pak Sili Agung Wasesa sore hari ini yang baru bergabung bersama kita ya. Selamat sore Pak Sili. Sore Mbak. Iya, sehat sore hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Oke, Pak Sili, ini kita langsung saja ya. Pak, iya, Pak Sili, kita langsung saja. Ini kemudian Pak Sili sendiri di masa pandemi ini kira-kira bagaimana sih kiatnya menjaga kesehatan, Pak? Oke, ini menarik nih, apalagi ada Dokter Kasim ya. Iya. Saya agak tradisional lah, saya ngikutin ilmunya Dokter Kasim nih soalnya. Jadi kalau kata Dokter Kasim itu kan hindari obat-obatan kimia gitu ya. Dekati obatan-obatan alami lah, itulah. Jadi karena saya sebagai penggemar Dokter Kasim nih, jadi ya saya banyak mengkonsumsi herbal sebetulnya untuk untuk kesehatan gitu, herbal yang dia ada fermentasinya dan lain sebagainya. Basisnya sih itu. Sama paling penting sih sebetulnya kesadaran tentang COVID itu sendiri ya. Kesadaran bagaimana sih sebetulnya vaksin, bagaimana sebetulnya COVID itu sendiri kayak apa gitu. Jadi memang biar lebih tenang aja sih, karena kan kalau kita ngelihat informasi sebetulnya yang paling parah dari pandemik ini kan adalah ketakutan terhadap pandemik gitu ya. Ketakutan itu kan menjadi faktor yang panjang. Makanya kemudian saya coba tenang aja gitu dengan mengetahui informasi yang banyak. Sebetulnya kayak apa sih yang namanya COVID? Vaksin itu sebenarnya kayak apa gitu. Alhamdulillah saya udah divaksin juga gitu. Jadi ya nikmatin aja gitu ya. Nikmatin aja, rezeki yang datang dinikmatin, situasi yang ada dinikmatin, sama ngurangin hoax. Hoax itu kan beritanya banyak ya tentang ya, dan kita kadang-kadang dikendalikan oleh informasi dari luar, kan itu ya harus dikurangin gitu sih, Mbak Caca. Oke. Ya, ini menarik sekali ya. Tapi saya tertarik ke Dokter Kasim. Dokter, ini kan tadi Pak Sili sempat mengatakan bahwa Pak Sili sendiri lebih banyak mengonsumsi yang herbal begitu. Pak Sili sendiri, Dokter Kasim sendiri menanggapinya seperti apa, Dok? Terkait dengan obat-obat herbal ini. Tentang herbal ya. Gini, jadi Indonesia tuh kaya sekali dengan berbagai tanaman yang ajaib luar biasa. Misalnya jahe, kunyit, temulawak, serai, yang kita tahu itu mungkin selama ini lebih banyak sebagai menghangatkan, kemudian bikin rileks, teh yang dicampur dengan jeruk nipis, atau ada yang suka minum jus asam dari asam hitam itu. Nah, kunyit mempunyai efek antiinflamasi. Jadi inflamasi itu artinya radang. Sementara pada COVID itu mekanisme terjadinya adalah radang di mana-mana sampai di bagian paru yang dia akan terhubung dengan sel paling kecil yang sifatnya adalah menangkap kemudian menyalurkan oksigen. Nah, kemudian dengan kita kondisi tubuhnya hangat,
maka itu akan sangat membantu metabolisme supaya aktif. Dan satu lagi yang saya di satu sisi juga senang karena ini menyadarkan banyak orang bahwa kita punya satu karunia yang luar biasa, yaitu sinar matahari. Pada waktu musim hujan yang cukup lama kemarin pun, itu yang namanya matahari kan tetap ada. Kita tetap bisa aktif dengan berjalan, berjemur. Itu akan mengaktifkan yang namanya antibodi atau imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini sumbernya adalah protein. Kemudian dia juga akan mengaktifkan tulang. Jadi kalau yang tadinya agak malas gerak, sekarang dipaksa untuk bergerak lebih banyak, maka tulang pun akan aktif dan serapan dari kalsiumnya akan bagus. Saya nggak berhenti-berhentinya bersyukur dengan karunia yang ada di Indonesia kemarin meskipun di musim hujan. Yang namanya jeruk itu musim hujan kok ya bisa segitu manisnya. Nanas itu bagus-bagus sekali. Apa ini bukan sebenarnya suatu karunia untuk Indonesia dalam melawan COVID ini? Dan pada waktu cuaca itu seringkali berubah dengan drastis dari hujan kemudian panas, terik, lalu nanti hujan lagi, mendung. Apakah itu bentuk dari alam yang sedang kayak membilas alam udara, kemudian mengflushing, menggelontornya untuk dialirkan, kemudian panasnya akan membantu mensterilkan. Nah, hal-hal demikian ini yang kita perlu membuka hati, membuka cakrawala pikiran, sehingga kita makin peka betapa sebenarnya kita tuh punya karunia yang begitu besar. Yang terjadi seringkali adalah kita yang tidak memperhatikan, kita tidak aware tentang hal itu. Kalau saya boleh tanya Mas Billy ya, ini branding tentang makanan sehat itu sebenarnya gimana sih kok seringkali dikatakan, wah ini makanan sehat tanpa tambahan, tapi dari rasanya aja udah ketahuan gulanya tinggi. Nah branding yang sehat, branding yang jujur itu sebenarnya gimana Mas Billy? Ya, baik. Halo, Pak Sili. Ya, halo, ya. Iya, ya. Ini Ya, gimana nih, Pak? Kalau dari Dokter Kasim tadi mengatakan ini kira-kira banyak kan branding-branding dari makanan sehat yang kemudian ini tuh mengatakan tidak pakai MSG lah, tidak pakai gula atau apapun itu, tapi pada akhirnya ketika dirasa itu, rasanya itu berbeda, sudah ketahuan itu tuh pakai MSG atau ini dari Pak Sili sendiri menanggapinya seperti apa? Branding yang jujur. Jadi ini menarik nih Dok, ini menarik nih kan sebetulnya sekarang kan penguasa market itu milenial ya, sekalipun mereka duitnya nggak banyak, tapi kan mereka bisa mempengaruhi yang lain. Nah pertanyaannya tadi adalah branding yang kayak apa sih sebetulnya yang apa ya branding sehat yang sesuai gitu. Ada yang menarik sebetulnya Dok, jadi bahwa teman-teman milenial ini sekarang aware ketika ada sebuah brand yang mentasbihkan dirinya sebagai branding sehat, itu sama mereka dicek banget tuh. Sama mereka dicek banget. Kita sekarang sedang ada pertempuran dua mie instan. Yang satu mie instan baru gitu ya, dengan branding sehat, yang harganya bisa sampai Rp6.000, melawan existing market, penguasa pasar gitu, yang harganya sekitar paling mahal 2.500 gitu. Yang menarik adalah anak-anak milenial sekarang itu justru mereka nge-tracking banget. Bener nggak sih ini makanan sehat? Mie instannya bener nggak bahwa nggak digoreng? Bahwa mie instannya cuman dipanggang gitu. Itu mereka tracking banget. Sehingga sekarang muncul kecenderungan untuk brand mie instan yang baru tadi gitu ya. Itu dia menang di pasaran tuh. Sekalipun harganya 300% lebih mahal dari yang market leader-nya ya. Itu salah satu contoh, Dok. Itu yang pertama. Yang kedua memang mereka nyari banget tuh. Kalau dulu kan para orang tua gitu ya, makan brand-brand yang herbal itu kan memang hanya melihat dari sudut kemasan aja gitu. Ketika kemasannya misalnya ini gitu ya, dicontohkan apa sih ini stay healthy gitu ya. Ketika bilang stay healthy itu ya udah pasti sehatnya gitu. Mereka nggak ngelihat dalamnya. Nah sementara kalau anak milenial sekarang itu
begitu ada kemasan seperti ini, di dalamnya akan dicek banget tuh. Akan dilihat apakah dia benar apa enggak kandungannya gitu, sehingga lebih rasional ketimbang para orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya kan pokoknya ada label sehat ya sehat lah. Saya kasih contoh nih misalnya, ada satu produk jus gitu, ada satu produk jus buah-buahan market leader itu dulu laris banget, karena dia pas awal diluncurkan itu 100% buah asli lah. Tapi kemudian pada produk berikutnya dia bukan lagi 100% buah asli. Cuman kata-kata 100% buah aslinya dihilangin. Dulu jadi market leader, tapi sekarang enggak. Kalah oleh brand-brand kecil, jus-jus yang biasa gitu, yang memang benar-benaran dari buah asli. Ini yang menarik, Dr. Kasim. Makanya kalau kita lihat beberapa brand gede, mereka mulai ngerubah tuh. Bukan hanya slogannya saja yang sehat, tapi kandungannya memang benar-benar sehat. Itu sih, Dr. Kasim. Jadi hati-hati nih brand-brand yang mentasbihkan diri sebagai brand kesehatan, tapi ternyata cuma slogannya doang, itu udah hampir pasti ditinggalin lah. Oke, karena yang pasti milenial kita itu justru sudah jauh lebih aware begitu ya, ketimbang generasi sebelumnya begitu ya Pak Sili dan juga Dr. Kasim ya. Wah, ini menyenangkan sekali nih. Saya terus terang gembira dengar kabar dari Mas Sili bahwa awareness di kalangan milenial itu makin tinggi. Jadi memang di setiap fenomena itu pasti ada hal lain yang baik ya. Jadi meskipun keadaan seperti ini, tapi di sisi lain awareness-nya makin tinggi. Kemudian kalau dulu anak-anak muda dibilang generasi junk food, tapi saya lihat sekarang banyak sekali yang aware dengan hal demikian. Jalan-jalan mereka bawa botol sendiri yang isinya adalah istilah kerennya infused water, jadi air yang diisi dengan buah-buah sehingga mereka dapat vitaminnya, dapat aromanya yang asli. Ini keren banget. Terima kasih buat infonya Mas Sili. Dan Smart Listeners, pastikan Anda di 1 jam ini jadi barang nyata dan juga Mas Sili memenuhi keperluan cairan. Saya ke Pak Sili dulu ini terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali brand-brand yang tidak sehat begitu Pak. Pak Sili sendiri dalam beberapa kesempatan di talk show Smart Branding ini sempat mengatakan terkait dengan branding langitan. Ini kira-kira seperti apa sih Pak? Relevan tidak dengan situasi pandemi seperti saat ini? Ya, justru itu yang sekarang relevan ya. Artinya kan gini, pada saat kita bicara soal brand langitan itu kan ada yang menarik. Itu yang namanya niat baik lah. Niat baik bahwa sebetulnya basisnya ketika kita ngebangun brand itu, kata kunci pertama adalah solusi apa yang mau kita berikan nih ke target market itu. Itu awalnya. Artinya ketika kita memberikan solusi itu bukan solusi yang artifisial, tapi solusi yang sebenarnya. Sehingga pada saat target market berhubungan sama brand kita, itu memang ada benefit yang didapatkan. Itu yang paling penting tuh. Karena kan memang selama ini ketika bicara brand, banyak orang yang memberikan solusi secara artifisial. Bahkan hanya secara emosional gitu ya. Kita kenal beberapa produk, ada produk pasta gigi, ada produk teh yang jadi market leader gitu. Secara kualitas kan dia nggak bagus. Tapi secara emosional bagus tuh dibangunnya gitu. Sehingga orang suka dengan produk tersebut, dan produk itu kemudian karena hanya mementingkan aspek emosional, ya harganya jadi lebih murah karena secara kualitas dibuat rendah banget. Itu yang muncul. Nah, dalam brand langitan ini yang menarik nih, idenya dari mana gitu kan? Kalau dalam bahasa konvensional itu berlian itu adanya di mana gitu ya? Berlian itu kan adanya di dalam, di kedalaman gunung dan lain sebagainya gitu. Kalau brand langitan itu solusinya adalah solusi langit yang kita cari. Jadi yang namanya berlian itu ya pada saat kita melakukan sesuatu basisnya adalah niat baik. Niat baik yang sudah digariskan oleh, kalau dalam Islam adalah yang sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Dan agama lain juga sama pasti. Apa sih aturannya gitu. Ya udah ketika kita niat baik, solusi apa ada yang muncul ya itu solusinya gitu. Bukan solusi bohongan. Jadi contoh tadi yang saya kasih contoh misalnya satu brand yang dulu dia di awalnya pada saat launching itu dia bilang 100% buah asli. Dan kemudian kita berbondong-bondong beli gitu ya karena yakin bahwa 100% buah asli. Tapi secara diam-diam dalam tanda petik gitu
produk-produk yang berikutnya, dia menghilangkan 100% buah asli tuh. 100% buah asli, tapi kemudian diganti oleh tepung lah gampangnya gitu, oleh tepung, oleh esen yang memang rasa buah. Secara bisnis fair nggak fair, karena dia tidak lagi mencantumkan 100% buah asli. Cuman kan persepsi yang muncul di kita, seolah-olah dengan brand tersebut memang 100% buah asli. Itu contoh tuh. Dan akibatnya apa? Sekarang brand tersebut, ya mungkin kita masih kenal gitu ya kalau kita sebut, tapi orang udah nggak lagi perhatian dengan itu. Mereka kemudian lebih suka dengan jus-jus yang dibuat oleh brand-brand lokal. Ada banyak jus ada banyak fresh juice yang harganya jauh lebih mahal daripada market leader yang tadi gitu ya, tapi justru lebih terkenal tuh. Itu salah satu contoh sih. Jadi bagaimana brand Langitan itu memang kita harus benar-benar memberikan esensi ketimbang sekedar menciptakan sensasi gitu. Itu yang paling penting, Mbak. Oke. Niat baik begitu ya, Dokter ya. Pak Sili ya. Niat baik yang harus dimiliki oleh brand tersebut begitu. Nah, kemudian selain niat baik tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat dengan kemudian branding Langitan ini, menggunakan branding Langitan? Ya, kemudian adalah ketika bagaimana mengkomunikasikannya gitu. Mengkomunikasikannya kan harus istilahnya harus secara jujur lah gitu ya, yang kita komunikasikan. Seperti misalnya contoh ketika sekarang orang suka dengan lingkungan, orang suka dengan makanan plant based gitu, basisnya tanaman gitu. Sekarang udah ada beberapa brand yang dulu terkenal sebagai makanan junk food, sekarang mereka udah muncul dengan plant based burger juga gitu ya. Kalau nggak salah Burger King deh udah mulai punya plant based burger gitu ya. Jadi dia dibuat memang dari tumbuhan. Dan menariknya adalah itu dijelasin secara real bahwa itu beneran. Bukan cuma plant-based, kan kalau zaman dulu tuh ketika bilang plant-based burger gitu nanti ada apostrof kecil tuh. 10% dibuat dari tanaman gitu, 90% dari daging, tetap aja kan bohong kan. Jadi, nah sekarang nih mereka memang bener-bener dari plant-based tuh, semuanya ada. Karena mereka tahu, kalau mereka cuma artifisial, itu mereka akan diboykot. Mereka akan dianggap berbohong terhadap konsumennya. Dan apalagi sekarang kan lagi tren tuh ada aplikasi boykot. Aplikasi boykot tuh kita masuk ke aplikasinya, kemudian kita scan barcode-nya produknya, udah tahu tuh produk itu diboykot apa enggak di seluruh dunia. Berkaitan dengan kebohongan dia terhadap masyarakat gitu. Misalnya ada produk air minum yang ternyata dia mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Nah, itu diboykot. Produknya juga jelas gitu ya. Nah, itu sekarang udah banyak aplikasi gitu. Mungkin ada beberapa aplikasi lah yang memang muncul. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekarang brand Langitan itu menjadi penting karena tadi orang benar-benar melihat solusi yang sebenarnya, bukan solusi yang artifisial. Baik, ya. Kita sudah sampai di bagian terakhir ya. Saya ke Pak Sili ini mungkin bagaimana kemudian Pak bisa memberikan tips untuk brand supaya bisa merawat asa di tengah situasi yang tidak mudah seperti saat ini? Ya, kalau kita melihat sebetulnya kita bisa belajar dari beberapa brand lokal ya. Jadi ada satu konsep yang kalau konsep konvensional kan kemudian ada yang namanya take and give. Kita nerima dulu, kemudian kita kembalikan ke masyarakat gitu. Kemudian berkembang lagi konsep give and take, ngasih dulu sebelum mendapatkan gitu. Tapi sebetulnya yang menarik dari brand Langitan itu adalah konsepnya give and give. Karena otomatis pada saat dia memberi, itu udah otomatis dia akan menerima. Terima apa? Pada saat kita memberi, udah otomatis kita akan menerima kebahagiaan orang lain. Pada saat kita memberi, kita akan ngerasa manfaatnya buat orang lain gitu. Jadi nggak usah dipikirin kita akan terima apa gitu. Kita kasih aja, itu pasti dapat. Contoh yang paling sederhana mungkin yang dilakukan oleh dua brand lokal ya. Yang satu yang brand kosmetik namanya Wardah. Pada saat orang-orang tiarap, pada saat pandemi COVID kemarin gitu ya, Wardah dengan gagah berani dia langsung memberikan bantuan sebesar 40 miliar ke para
ya pokoknya untuk Satgas COVID lah gitu ya. Oke. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia salah satu brand yang eksis. Hmm. Kemudian ada Indah Cargo yang dia memberikan 60% dari penghasilannya untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi kita lihat justru dia yang sekarang paling tumbuh di antara yang lain. Jadi itu sih salah satu contoh bahwa bagaimana udahlah, kemudian brand mau merawat asa di tengah situasi yang tidak menyenangkan seperti saat ini begitu ya. Oke, Ya, ke betul, Dokter betul. Kasim sebagai penutup, dokter apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk kemudian kita sambil merawat asa kita juga hidup sehat selaras ini, dokter? Iya, pada kondisi sekarang ini sebenarnya kesempatan kita untuk sehat itu makin luas. Kalau dulu dikatakan nggak punya waktu, sekarang banyak waktu untuk menyiapkan. Dulu, aduh gimana ya kalau misalnya mau bikin sendiri, nggak ada waktu juga, repot. Sekarang kesempatan untuk belajar. Dan saya pernah menghadirkan waktu itu Nora, dia pimpinan redaksi di sebuah media. Dia itu kesempatan di rumah itu kesempatan untuk tetap bekerja, jadi laptopnya tuh ada di samping penggorengan sambil dia menyiapkan untuk anaknya, bermain-main terus bekerja, dan dia bisa menyeimbangkan bahwa bukan laptopnya yang masuk ke dalam penggorengan. Oke, baik, iya. Jadi bisa diseimbangkan ya. Kita bekerja, tapi di tengah situasi pandemi ini juga memberikan kita kesempatan untuk memaksimalkan apa yang ada dan juga tentunya kemudian yang tidak sempat dilakukan pada hari-hari lalu ini bisa kita lakukan pada saat ini, begitu ya? Betul, dan kesempatan mengembangkan diri pun sebenarnya makin luas. Tergantung gimana kita akan memanfaatkan waktu yang ada. Yang jadi produktif banyak, yang dia jadi makin aware, kemudian makin mumpuni dalam mengelola diri juga nggak sedikit. Banyak sisi keren yang didapatkan dari, termasuk kalau seandainya ada orang yang kemudian mendapat COVID, itu bagaimana dia melihat dirinya, kemudian mengambil manfaat dari hal itu untuk jadi baik, ada. Selama ini kita terpukau pada hal yang membahayakan, fatal, tapi ada juga yang jadi makin bagus. Nah, tergantung kita fokus mau kemana. Oke, tergantung pada masing-masing orang begitu ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk inspirasi merawat asa dari Manado sore hari ini. Kami bersama dengan Dr. Kasim Rashidi dan juga Pak Sili Agung Wasesa ya, narasumber dari program Sehat Selaras dan juga program Smart Branding. Nah, untuk pemenang kuis di sesi kali ini Smart Listeners ada Elisa Tiko yang menjawab pertanyaan apa nama lain dari bubur Manado ya, di 08524498 sekian-sekian. Untuk mekanisme pengambilan hadiah nanti akan dihubungi dari Radio Smart FM. Jawabannya itu untuk pertanyaan kuis kita adalah tinutuan, sangat mudah begitu ya. Nah, kita akan dapatkan tentunya inspirasi merawat asa dari kota lainnya. Smart Listeners tetap bersama kami di 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen, konsisten, dan penuh cinta. Saya Casey Renata bersama rekan-rekan yang bertugas. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sukses untuk Anda.